Ini menurut pengalamanku sendiri sih ya, emang sepower itu loh sedekah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, balik lagi di channel YouTube Ovi Samsia. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Jadi aku Ovi. Di konten YouTube aku ini sering ngebahas tentang amalan-amalan jalur langit. Oke, jadi hari ini aku mau sharing-sharing lagi tentang amalan jalur langit. Kalau kemarin di video aku yang ini, Masya Allah ya, ini banyak banget yang nonton. Aku di sana cerita tentang 100 juta pertama aku dari jalur langit. Dan di sana juga aku udah ngasih tahu nih apa aja jalur langitnya ya. Yang pertama itu ada Yasin Waqiah W40H, terus ada sholawat pohon uang, ada juga sedekah subuh. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang sedekah subuhnya nih. Emang selalu menarik sih ya kalau kita ngebahas tentang sedekah. Bahkan ada yang bilang, coba deh kamu beli impian kamu, hajat kamu itu dengan sedekah. Tapi ini menurut pengalamanku sendiri sih ya, emang sepower itu loh sedekah. Ini relate banget buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita, hajat, impian jadi pengusaha. Udah deh, coba praktekin ya ilmu sedekah. Karena yang namanya pengusaha, terus kita jualan kayak gitu ya, bosnya kan langsung Allah nih. Jadi gimana caranya kita bisa ngerayu Allah ya, bisa mendapatkan ridhonya Allah biar jualan kita laris. Kemarin juga sempat lihat FYP TikTok salah satu pengusaha yang bernama Ibu Aisyah ini ya, Masya Allah, beliau ini mewakafkan, menyedekahkan hotelnya teman-teman. Aku yakin sih setelah beliau ini menyedekahkan ya, hotelnya itu bukan malah makin miskin tapi makin kaya. Karena memang udah janjinya Allah sendiri kan, siapa yang bersedekah satu maka Allah ganti 10 kali lipat. Seperti kemarin juga aku cerita ya tentang antara memilih umroh dan membeli barang impian. Ya udah aku pilih umroh karena ya aku mikir ini sedekah buat diriku sendiri ya, di jalan Allah juga, dan aku yakin sih pasti Allah ganti. Dan beneran aja nggak nyampe beberapa bulan aja bahkan Allah gantinya itu berlipat-lipat teman-teman. Jadi misal ya harga travel umrohnya waktu itu pas aku daftar 50 juta, ini Allah ganti berlipat-lipat 50 jutanya lagi. Masya Allah, ini matematikanya Allah tuh memang luar biasa. Makanya di sini aku mau ngajakin teman-teman nih ya, jangan sampai putus yang namanya sedekah, entah itu sedekah subuh ataupun sedekah di luar subuh. Jadi ayo ya, ayo buat teman-teman sekarang yang udah riyadhah, mungkin Yasin Waqiah ditambah lagi nih riyadhah sedekahnya. Kalau bisa jangan sampai bolong, jangan sampai skip, karena ya itu tadi, eman banget. Apalagi yang namanya sedekah, meskipun kita mens, itu tetap bisa kan dilakukan. Beda kalau seandainya kita riyadhah tahajud. Kalau udah mens, ya udah kita nggak bisa melanjutkan. Karena memang nggak boleh kan mens terus kita sholat. Kayak riyadhah Yasin Waqiah, di saat mens ya udah kita berhenti dulu. Kalau sedekah, sampai kapanpun itu bisa, mau mens boleh, mau nggak mens boleh. Sekarang itu aku lagi riyadhah teman-teman. Jadi riyadhahnya bukan cuman riyadhah sedekah subuh, tapi sedekah amal jariah kayak gitu. Karena ya aku mikir selain sedekah subuh ada juga sih sedekah yang benar-benar jadi investasi akhirat aku nanti. Ya namanya itu sedekah jariah. Jadi buat teman-teman yang belum paham sedekah jariah itu apa, jadi sedekah jariah itu adalah sedekah yang pahalanya ya, yang pahalanya itu tetap akan ngalir ke kita meskipun suatu saat kita wafat. Kenapa sih harus mempersiapkan dari sekarang? Ya iyalah, jangan cuman mikir gimana caranya hidup enak di dunia kayak gitu, tapi kita juga mikir nanti setelah wafat gimana caranya kita hidup enak di sana. Makanya sekarang aku mau ngajakin teman-teman nih challenge sedekah jariah selama 30 hari. Nanti kalau seandainya 30 hari lewat kayak gitu ya, udah bisa terbiasa, ya udah bakalan terbiasa seterusnya. Nggak usah banyak-banyak, 1000 aja. Sedekah jariah itu sedekahnya yang kayak gimana kak? Jadi sedekah jariah itu misalnya ya kita ngebantu pembangunan sebuah musola, masjid, tempat ibadah, yang kalau seandainya musola itu tadi udah jadi terus dipakai buat sholat ya, tadarus, misal dipakai buat juga pengajian sama orang-orang di sekitar sana ya, jamaah di sekitar sana, kita tuh dapat pahalanya juga teman-teman. Jadi
kita duduk ya, duduk aja nih kalau kita punya investasi sedekah jariah, yang namanya pahala itu terus aja ngalir ke kita. Asli ya, setelah aku tahu yang namanya fadilahnya sedekah ya, apalagi sedekah subuh, aku pingin nambah amalan lagi, yaitu tadi sedekah jariah. Aku nggak bisa membayangkan kalau seandainya satu hari aku bisa ngebantu satu masjid dengan uang 1.000 ya, 1.000 doang, tapi pahalanya itu terus ngalir teman-teman. Kayak otomatis dapat pahala transferan gak sih? Nah masalahnya Kak, sekarang itu gimana caranya bisa istiqomah selama 30 hari? Kan gak mungkin ya setiap hari kita cari masjid satu-satu. Belum tentu ada masjid yang renovasi juga, terus masih ditambah dengan aktivitas yang lain. Jangan khawatir, karena ya sekarang kita itu sangat-sangat dimudahkan teman-teman buat sedekah. Salah satunya pakai aplikasi Kita Bisa ya. Kalau kemarin aku pakai celengan kayak gini sih, cuman kurang fleksibel menurut aku ya. Yang pertama aku tuh kan sering keluar kota, jadi kalau pas keluar kota kan nggak mungkin bawa celengan ini ya kemana-mana, apalagi kalau seandainya kita bepergiannya itu cuman bawa barang sedikit ditambah celengan kayak gini kan pasti penuh ya tasnya. Terus yang kedua, kalau pakai celengan kayak gini, resiko kegoda ngambil uang sedekah itu lebih banyak, ya gak sih? Ayo, siapa yang sering ngambil uang sedekah di celengan buat belanja, ya kan? Itu salah satu alasan kenapa aku sekarang pindah ke aplikasi aja buat sedekahnya, karena di aplikasi itu lebih aman, ya. Yang kedua, fleksibel banget. Kalau seandainya kita pergi kemana-mana, entah keluar kota, ya tinggal klik doang, udah selesai, nggak perlu bawa celeng. Dan nggak perlu juga kita cari-cari musola, karena di sana itu sudah banyak banget ya para penggalang donasi yang mungkin teman-teman mau donasinya di mana, sedekahnya di mana, bisa di masjid, bisa juga buat orang-orang sakit kayak gitu ya. Tapi kalau amal jariah itu mending ke masjid aja. Tapi Kak, masalahnya aku itu sering kelupaan meskipun sedekahnya lewat HP. Tenang ya, di aplikasi Kita Bisa ada salah satu fitur yang buat ngebantu teman-teman sedekah setiap hari tanpa repot ngeklik ya. Salah satunya adalah fitur sedekah amal jariah. Nah teman-teman bisa langsung aja tinggal isi ya. Kalau aku tuh kasih target, misal 1 bulan ya, aku mau sedekahnya 300.000, jadi satu hari itu 1.000 kayak gitu. Ya udah, langsung setelah aku dapat uang, misal teman-teman dapat gajian kayak gitu ya, langsung aja transfer ke kantong donasi di aplikasi Kita Bisa. Kemudian setting tuh fitur untuk donasi otomatisnya. Misal kalau mau disetting jam 12, jadi setiap hari jam 12 uang kamu itu langsung kepotong buat sedekah. Nah ini gampang banget kan? Kamu nggak perlu repot ngeklik lagi, nggak perlu pasang alarm kayak gitu ya buat ngingetin waktunya sedekah, karena semuanya sudah di-handle sama aplikasi Kita Bisa. Kamu tinggal masukin aja berapa uang sedekah yang ingin kamu sedekahkan tiap bulan. Jadi teman-teman tinggal isi aja ya kantong donasinya 30.000 tiap bulan. Nanti setiap hari itu aplikasi akan membantu kita buat sedekahnya. Gak perlu banyak-banyak ya, cukup 30.000 aja dan kalian bisa sedekah 1.000 setiap harinya. Gak perlu lagi contreng-contreng ya di buku kayak gitu atau absen buat sedekah amal jariahnya. Langsung aja tinggal download aplikasi Kita Bisa, terus aktifkan donasi otomatis untuk sedekah amal jariahnya. Itu aja ya teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.